Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah, sekarang pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Bapak akan melanjutkan pelajaran kedua PAI yang sepekan yang lalu sudah dijelaskan nama Pak Sarul. Nah, Bapak akan melanjutkan tentang PAI di halaman 17 sampai dengan halaman 20. Pelajaran PAI tentang mempelajari surat An-Nas. Nah, yang kemarin sudah dijelaskan tentang cara membaca hafalan surat An-Nas. Nah, sekarang mempelajari surat An-Nas beserta maknanya atau artinya. Nah, di halaman 17 antum buka buku PAI-nya. Nah, nanti Bapak akan jelaskan satu persatu dan disimak, perhatikan tentang surat An-Nas dan terjemahannya, dan juga apa tujuan surat An-Nas tersebut, apa makna yang dipelajari dari surat An-Nas, ya. Nah, dari sini surat An-Nas dijelaskan bahwa surat An-Nas itu yaitu surat yang ke-114. Artinya surat An-Nas ini surat yang terakhir di dalam Al-Qur'an. Dan terdiri ada berapa jumlahnya surat An-Nas? Anda pasti sudah tahu. Ya, ada 6 ayat. Nah, Bapak akan jelaskan tentang makna dari surat An-Nas tersebut. Ya, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nas. Nah, di sini surat pertama dari surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ya, nah di sini kul artinya katakanlah, a'udzu aku berlindung, birabbi kepada Tuhannya, nas dan adalah artinya manusia. Nah, selanjutnya malikin nas, raja manusia, ilahin nas, dan sembahan manusia. Nah, di sini dari ayat ini ayat pertama. Nah, di selanjutnya malikinas, ilahinas. Ya, ayat kedua malikinas. Nah, malikinas, raja manusia. Kenapa di situ dijelaskan raja manusia? Artinya dari segala yang menciptakan langit dan bumi, ya. Dan Tuhan adalah sebagai rajanya alam semesta. Dan selanjutnya di ayat ketiga, ilahinas, sembahan manusia. Nah, jadi ilainas, jadi semua makhluk yang ada di alam semesta ini adalah siapa yang harus disembah, ya. Itulah ilainas, sembahan manusia. Jadi semua yang di alam semesta makhluk hidup harus menyembah kepada yang maha kuasa sebagai pencipta alam semesta. Dan dilanjutnya min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Jadi
Kalau setan tuh sukanya selalu membisikkan manusia, selalu menggoda manusia untuk melakukan hal-hal yang bersifat negatif, memberikan kejelekan, menghasut dan menggoda. Itulah sukanya pekerjaan setan yang selalu tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi syudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, selalu setan itu selalu ada. Jadi antum harus bisa mengendalikan diri. Bagaimana caranya? Antum harus selalu ingat pada Allah yang mau menciptakan langit dan bumi, dan selalu istighfar, dan selalu sholat, mengerjakan sholat 5 waktu dan sholat duha dan yang lainnya, biar antum terhindar dari segala macam kejahatan yang selalu setan bisikan ke dalam dada manusia. Dan minal jinnati wan nas. Nah, itu dari golongan jin dan manusia. Jadi artinya golongan jin ini ingin selalu menggoda anak cucu Adam dari sejak zaman Adam sampai sekarang, selalu tugasnya ingin selalu menggoda agar mereka terjumus ke dalam ikutan golongan jin tersebut. Makanya orang karena itu harus kuatkan iman dan takwanya biar tidak tergolong masuk ke kesesatan, ke dalam jurangnya setan yang terkutuk tersebut. Nah, antum sudah membaca surat An-Nas. Nah, sekarang kita pelajari tentang surat An-Nas tersebut. Makanya antum ingat surat An-Nas itu surat yang keberapa? Nah, tadi Bapak udah jelaskan surat An-Nas itu surat yang ke-114. Dan ayatnya ada berapa sih? Ayatnya ada 6 ayat. Nah, dalam surat An-Nas terdapat perintah. Nah, perintah apa aja dalam surat An-Nas itu? Nah, perintahnya supaya antum selalu berlindung kepada Allah. Dan karena Allah Tuhan manusia dari segala yang mengatur hidup manusia. Jadi segala sesuatunya antum itu harus lalu ingat, takwa dan berlindung kepada Allah, dan selalu baca surat An-Nas tersebut dalam waktu pagi atau dalam waktu petang. Jadi minimal antum baca sehari itu 6 kali, di pagi hari 3 kali, dari petang 3 kali. Nah, itu antum biar selalu terbiasa membacakan surat An-Nas biar tidak tergoda dengan bisikan syaitan. Nah, oleh karena itu dibiasakan membaca surat An-Nas biar antum lebih kuat imannya, lebih takwa lagi, dan tidak akan malas-malasan kalau sholat malas. Karena itulah setan kerjaannya, dia membisikkan gak usah sholat. Nah, antum harus baca, oh iya, sudah dalam surat An-Nas tuh. Nah, setan selalu membisikkan di dalam dada manusia. Nah, antum harus ingat, makanya harus sering dibaca. Di pagi hari 3 kali, di petang atau sore hari 3 kali bacanya, agar antum selalu bertakwa dan ingat kepada Allah. Nah, di sini dijelaskan dalam surat An-Nas hanya Allah lah yang patut disembah. Nah, karena setan itu adalah makhluk yang terkutuk. Dia selalu setiap hari godaannya selalu menggoda manusia, dari kecil sampai yang manusia sudah tua pun selalu digoda. Karena apa? Dia ingin menjerumuskan manusia agar masuk ke dalam neraka. Karena setan sudah berjanji pada Allah, saya akan menggoda manusia, anak cucu Adam sampai kiamat. Dan dia oleh karena itu dia selalu menggoda terus biar semua manusia ikut pada jalan kesesatan yang setan selalu membisikkannya untuk melakukan hal yang negatif, hal yang buruk, hal yang sesat, supaya tidak melakukan perintah Allah, dan supaya meninggalkan sholat. Itulah yang diinginkan setan. Oleh karena itu setan itu adalah musuhnya orang-orang beriman, dan semua orang beriman pasti akan digoda dengan golongan jin tersebut, dan mengajak manusia kepada hal yang kesesatan. Nah, setan membuat manusia itu lupa kepada Allah. Kenapa? Nah, karena setan itu ingin manusia itu lupa diri, lupa atas dengan segalanya, lupa dengan sholat, lupa dengan mengerjakan
puasa lupa dengan mengerjakan hal yang baik dan ingin melakukan yang kejahatan yang ingin seperti malas untuk melakukan sholat, terus mencuri atau berbuat jahat kepada yang lain atau berbuat sesuatu yang tindakan yang tidak patut dilakukan. Itu yang selalu dilakukan oleh setan. Nah, setan suka mengganggu orang sholat. Atau pernah nggak diganggu orang lagi sholat? Nah itu setan kadang-kadang lagi sholat, udah sholat lupa udah berapa rakaat. Nah itu selalu godaan yang selalu di dalam pikiran itu, sedang sholat, sedang apapun selalu digoda. Oleh karena itu sholat itu harus khusyuk. Karena kalau tidak khusyuk akan kemana-mana pikirannya. Kadang lupa rakaatnya berapa, kadang lupa udah bacaannya, tentang bacaannya gimana. Itu yang sering dilakukan oleh setan, yang di saat sholat selalu diganggu dan mengajak manusia untuk melalaikan sholatnya. Apalagi sholat subuh, bangun subuh antum kadang-kadang masih ngantuk, males melakukan hal itu. Dah keinginan setan. Dan dalam tidur antum selalu di kupingnya itu ditutupin, jadi matanya seperti males untuk melek, ditutupin sama setan supaya antum tidur nyenyak. Itulah godaan-godaan setan yang selalu setiap hari dilakukannya. Makanya kalau udah bangun subuh langsung antum ambil wudhu biar seger lagi lakukan sholat subuh. Jangan mau tidur aja sampai bangun jam 7 udah kelewat sholat subuhnya. Karena itu dibiasakan bangun subuh, mandi subuh itu lebih sehat ya. Kalau udah sholat subuh tilawah, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, setan juga menggoda orang yang sedang puasa. Misalkan antum puasa sunnah, puasa Senin Kemis. Nah, kadang-kadang selalu menggoda. Nah, kadang-kadang menggoda untuk minum, untuk makan. Nah, itulah godaan supaya melalaikan puasa sunnah, apalagi puasa Ramadan. Itu ya yang selalu dilakukan oleh setan dan mengajak manusia untuk membatalkan puasanya. Oh, saya ingin batal. Nah, itulah bisikan-bisikan setan itu selalu ada, ingin membatalkan niat yang sudah niat usaha untuk puasa, tapi bisikannya selalu ada untuk lebih baik batal karena waktu bukanya masih lama. Itulah bisikan-bisikan setan selalu menggoda manusia agar membatalkan puasanya. Dan setan juga selalu menghalangi perbuatan baik. Mau melakukan baik dihalangi, mau melakukan ke jalan yang lurus, membantu ini orang selalu dihalangi. Itulah supaya perilaku manusia itu berubah, supaya tidak akan melakukan perbuatan baik, supaya melakukan ke jalan yang diinginkan setan. Itulah makanya karakter kepribadian antum harus tetap dijaga, jangan sampai terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, yang tidak patut dilakukan. Nah, setan juga senang menggoda manusia dan rasa malas itu selalu ada. Jadi itulah kalau ada rasa malas itu termasuk godaan setan. Mau belajar malas itu godaan setan. Mau sholat malas itu juga termasuk godaan setan. Terus mau puasa malas puasa mah lapar haus nantinya, itu juga termasuk godaan setan. Banyak cara setan melakukan supaya manusia itu terjerumus ke dalam lingkaran setan, lingkaran supaya manusia itu masuk ke dalam neraka. Nah, oleh karena itu berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada firman di surat Fussilat ayat 41. Nah, yang artinya jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Kenapa harus mohon pada perlindungan kepada Allah? Itulah cara yang terbaik. Jadi kalau setan selalu mengganggu dengan suatu godaan, antum selalu istighfar, selalu ingat pada Allah, dan itu yang untuk menjaga diri antum juga supaya hati antum tidak terkena bisikan-bisikan setan. Makanya di dalam surat Fussilat juga dijelaskan bahwa
Jika setan mengganggu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Nah, di sini juga di dalam surat An-Nas juga perintahnya supaya dapat menjaga antum, menjaga diri kita ini supaya untuk selalu ingat pada Allah dan juga menjaga dari godaan setan yang terkutuk. Nah, makanya Bapak sarankan surat An-Nas ini harus sering dibaca. Dari minimal sehari itu 6 kali. Dibaca 3 kali waktu pagi dan 3 kali waktu petang atau sore. Nah, itulah antum dibiasakan dibaca terus supaya terhindar dari godaan setan tersebut. Nah, di sini ada penjelasan tentang surat An-Nas tersebut. Jadi An-Nas itu artinya manusia. Dan kenapa manusia? Karena manusia ini adalah yang menempati dunia ini, menempati alam semesta. Dan ini yang agar manusia selalu ingat pada Allah, selalu berlindung pada Allah. Makanya dijelaskan dalam surat An-Nas tersebut supaya manusia itu selalu memohon perlindungan pada Allah. Nah, dan di mana sih diturunkan surat An-Nas tersebut? Diturunkannya di kota Mekah. Tadi di saat surat An-Nas ini adalah surat yang terakhir diturunkan di kota Mekah. Jadi dalam surat ini surat yang ke-114. Dan masih ingat antum jumlahnya berapa ayat dalam surat An-Nas? Ya, jumlahnya surat An-Nas itu ada 6 ayat. Nah, mengapa disebut Allah Raja dari segala raja? Ya, karena Allah yang menciptakan alam semesta langit dan bumi. Makanya disebut Raja dari segala raja, yang menciptakan manusia, makhluk hidup, baik manusia, baik hewan, baik tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Itulah dari dinamakan Raja dari segala raja. Bahkan dijelaskan Malikinas, Raja manusia. Nah, Hilainas. Makanya di sini juga sebutkan di dalam surat An-Nas surat yang ayat kedua, Malikinas, Raja manusia, Hilainas, sembahan manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Raja dari segala raja. Nah, di surat An-Nas itu fungsinya agar dapat menjaga diri kita dan menjaga dari godaan setan. Nah, antum nanti di dalam halaman 20 di situ ada untuk antum harus kerjakan uji kompetensi. Nah, di situ antum nanti diisi kerjakan di halaman 20, halaman 1 sampai selesai. Dan nanti antum kalau sudah mengerjakan jangan lupa nanti dipoto lalu dikirim di grup kelasnya masing-masing. Ya. Nah, sekarang antum sudah jelas ya bagaimana tentang makna surat An-Nas tersebut dan apa artinya, dan antum juga bisa memperhatikan, mencermati tentang surat An-Nas dan bisa dipetik pelajarannya, dan antum harus mengisi uji kompetisi dan nanti dikerjakan lalu dikirim ke wali kelasnya masing-masing ya. Nah, sekarang Bapak akhiri dalam pelajaran yang kedua PAI ini. Semoga antum bisa mengerjakan dengan mudah dan semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.